baru di abad ini mungkin ya kita itu merasa aneh gitu, kaget itu seorang anak bisa membunuh ayahnya. Membaca ini juga dilematis, antara optimis atau pesimis, antara menyenangkan dan menantang, tapi juga melelahkan nih. Disuntai bensin nih gegere. Seorang tua bisa berbicara dengan beres dengan anak, semuanya bagiku akan berjalan dengan lancar. Bukunya Mas Arief ini isinya tentang pedagogik yang dibawakan secara andragogi. Kenapa Mas Arief tidak membubuhkan di dalamnya itu tentang demagogi atau lawannya pedagogi? Jadi demagog kan kebanyakan ini apa ya, orang tua atau calon orang tua yang belum mengenyam atau mempelajari pedagogik, cara mendidik anak, mengasuh anak secara yang baik dan benar, walaupun itu bukan dari background pendidikan. Itu kan kebanyakan mereka yang saya lihat di kehidupan kenyataan ini adalah mereka demagog atau menghancurkan, ya bukan menghancurkan sebenarnya, menggiring anak kepada hal-hal yang rusak gitu. Angel lagi. Kabeh ya. Iya, angel. Jadi kenapa tidak diangkat dari sisi demagognya begitu ya? Jadi ya memang apa kebetulan sih pengalamannya tidak sampai ke sana gitu ya. Jadi nggak sampai ke hal yang seperti itu gitu loh. Karena untuk menulis yang seperti itu kan bisa jadi sangat-sangat berbeda. Saya pernah menemui anak jalanan yang seperti itu. Jadi dipaksa bapaknya untuk mencari duit segini, nek orang duitnya ketemu mulih minggato turu sak nggon. Pernah Jodek namanya, pengalaman jalanan. Waktu itu tak tanya waktu usia ngebis yang Jogja Solo itu zaman ini kantor mahasiswa itu kan, sampai tak go dengan mahasiswa tak tekoni bocah piye uripe macam-macam. Terus dia supaya ngejar target 50.000 sehari itu selain ngamen dia juga jualan koran. Jadi dia harus sampai 50.000 sehari. Nek orang ya tenan kuwi ra turu ning omah tenan. Ya turu ning emperan toko ning ndi. Itu orang tuane wis orang gagas. Hitungannya duit ta. Nek misalnya bocah iki golek duit 50.000, aku ra urip sesuk wis ngono kuwi ya. Wong tuane ngerokok ora kelihatannya ngerokok wong tuane. Ya itu kayak gitu tuh. Mbokne laundry keliling. Itu fakta. Dan kalau saya berangkat dari kisah seperti itu mungkin apa ya nggak banyak karena kan saya tidak menemui sebanyak itu gitu. Tapi saya nggak tahu ya mulai dari mana kita belajar pengasuhan itu loh, atau kita merasa pengasuhan itu penting, itu mulai dari mana agak susah masalahnya. Aku ya wae lulus kuliah iki ngomong pengasuhan penting kok sak durunge paling wae wacana marxis wae kok sosialisme apa ya sing luwih liyane wae luwih sangar loh daripada pengasuhan ya opo. Kalau tadi disinggung masalah sekolah orang tua, ya proyek itu nggak habis-habis. Maksud saya gini loh, di sisi lain ada banyak proyek yang menuju ke sana, di sisi lain bahwa ada faktor penting yang memang harus digarap di sisi itu. Saya kemarin agak sedikit bangga dan berharap pemerintah menyelenggarakan pendidikan pranikah. Baru ada beritanya, Ustaz. Nah ya aku baru ada beritanya. Misalnya baru terus dia menunjuk berapa orang yang mungkin dianggap mereka sebagai pemerhati anak, misalnya diajak rembukan, terus kayak materi ini piye, kursusnya piye, enak. Ora ono baru beritanya mbok perkembangan piye aku ira dong gitu. Hilang itu Mas. Loh, hilang. Tapi lembaganya itu ada gitu. Iya, masih. Apa kur digarap wong kuwi aku ira dong gitu. Tapi maksudnya begini, kebutuhan itu ada gitu loh. Lah mau anggap nggak ada, wong saking tantangannya semakin kompleks macam-macam kok gitu loh. Lah saiki sing misal sekolah neng anak dibuat kayak ala Jepang, misalkan sehari sekolah dia bermain regone per bulan 5 juta misalnya SPP-nya, apa 2 juta 3 juta per bulan SPP-nya. Itu di kota-kota besar seperti itu. Sekolahnya modelnya kayak Amerika, Jepang dan sebagainya. Mereka dibiarkan bermain sehari dengan ala gurunya yang santai ya. Di situ sudah ada alat-alat melatih fisiknya, balok-balok dan sebagainya misalnya loh. Di situ mereka seharian betah gitu.
tapi SPP-nya 1 juta 2 juta misalkan. Nah, ada juga yang orang kuat bayar orang saja sekolah gitu, kon jarne wae, ada yang seperti itu. Tapi pilihan A, B, C dan sebagainya itu sekarang semakin menuntut kepada persoalan tadi, antara setiap orang itu mampu itu harus seperti apa, tidak mampu seperti apa dan sebagainya. Tapi kelihatannya kita tuh dibiarkan bebas, sakarepnya lah anak mau dikapak gitu. Jadi perhatian kita menuntut negara ya nggak sampai ke sana. Paling banter ya tadi pranikah, minimal orang ngawur lah, misalnya di anak terus dibiayai tahu gitu loh. Dan sekarang yang ketabrak stres, misalnya pergaulan dini, jadian di anak apalagi di gua yang tempat sampah, ini. Aku kadang-kadang takut anak saya melihat tayangan jam 12 siang ke atas. Karena begitu jam 12 siang patroli, apa madam, nek liane dengan versi model liane itu, kriminal semua isinya gitu mau gue. Seorang bocah ditemukan di selokan isi mati ini tuh. Wah itu ngeri sekali. Dan itu hampir tiap hari mesti ono. Nah itu aku kadang-kadang mikir gini Indonesia aja loh. Jadi tingkat apa ya kebiadaban, barbarisme nah Indonesia itu kadang-kadang agak kebablasan daerah sekarang. Dan saya yakin itu puncak-puncaknya sekarang. Nih dulu zaman ini orang sampai kayak ngono loh. Walaupun orang tua kita dulu dikatakan primitif yo, orang kelamben macam-macam orang kayak nggak sampai seperti itu. Sekarang yang kekejian itu benar-benar gila. Baru di abad ini mungkin ya kita itu merasa aneh gitu, kaget itu seorang anak bisa membunuh ayahnya. Nih aku mikir bapakku tak ketok anu nih sikili, mbah diketok. Saya kerasa baru tangi. Apa? Nek mbiyen. Itu cerita unik ya, Pak. Mungkin orang tak ngalami ya bapakku sing sak galae kaya ngono iki. Ladingi tak sek lho, tapi terus gregah kaget mungkin ya bapakku. Tapi ora sampe medeni ya asane. Tapi apa kejadian seperti itu mungkin dalam bayangan teman itu kok ora mungkin banget masanya bisa misalnya seperti itu. Tapi itu fakta yang terjadi begitu loh. Makanya ketika ada melihat orang tua bisa membunuh anak bisa membunuh orang itu, saya nggak kaget dalam arti konteks sekarang loh ya. Mungkin ya tayangannya mereka seperti itu, terus melihat jurus-jurus pedang-pedang yang digunakan seperti itu, terus pasti anak marah dan dia tidak tahu apa, dan lain kayaknya lading, jus ya bisa jadi. Lola laling ini ya bisa jadi. Sekarang nggak ada yang bisa menghalangi seperti itu ya. Atau kejadian-kejadian yang mungkin agak aneh itu sing peristiwa sederhana long jeblos sampai mau mati itu kadang-kadang kata orang nalar tapi saya ini bocah cilik dilalani ya orang kae gitu nggak tahu itu bahaya orang ya orang tua lo saya itu begitu meninggal kaget kan kok bisa mati ya gitu nah iya padahal kalau dolanan kembang api misalnya bilang kembang api itu gede jedor tenan. Nah kemarin itu ponakan saya ini agak aneh juga bensin ini juga dolanan gitu. Jadi anak dewasa itu anak SMP disuntak nganu kan dia si anak ini biasa dibully gitu. Nah karena keluarganya mak saya itu kan kebetulan ya menengah ke bawah lah begitu. Jadi mungkin si anak ini karena orang tuanya wis ngono kae lah, jadi karena faktor ekonomi mungkin ya, jadi bully. Mereka itu yang bully itu karena satu sisi ekonominya lebih tinggi dan si anak ini punya kecenderungan mentalnya lebih kuat gitu loh. Nah si anaknya jadi kodin loh. Disuntai bensin nih gegere. Nah suntai bensin maunya orang sengaja. Nyuntai bensin ini loh, julanan wae ta. Tapi begitu ada anak ngurek-kerek itu just keneng klamben set melebar kupingnya ini sampai bakar. Wah, itu gila itu. Terus Pak Lesa itu minta untuk dituntut toh sampai berikutnya supaya anak ini kapok bahwa itu salah dan sebagainya. Terus apa kata si Pak Lesa ya? Wong wis tanggung jawab apa? Nganterke ambulan rampung karo kontrol. Rampung tok lho. Kayak gitu ditanggung jawab diterima gitu. Saya nggak tahu ini. Jadi padahal pelajarannya bukan cuma soal itu gitu. Jadi seperti itu. Nah itu kejadian itu
kok yo iso yo, dan itu saya nggak tahu menyembuhkan telinga yang sudah cuil separuh itu loh. Masih bisa mendengar tapi sudah nggak seperti semula itu. Nah, ini melenyeh itu loh. Jadi doa banget loh mari ini. Itu seperti apa gitu loh. Itu terjadi gitu loh. Dan kadang-kadang iya menjelaskan ke anak-anak sekarang, ke orang tua sekarang bahwa ini boleh, ini tidak, ini macam-macam ini. Lah seperti itu nggak tahu apa kompleksitas apa dunia anak dan orang tua sekarang seperti itu. Saya pikir kita, kalau Marita Teguh ini wis diilangi ya wis karena kasus keluarganya itu perlu Marita Teguh baru gitu loh. Ya untuk tadi kadang-kadang kita tuh butuh satu sesi yang mungkin luang, longgar dalam tayangan berapa jam itu memberikan edukasi yang seperti itu. Ya emang kayak ada doktrin ya, tapi memang penting. Ketika itu sudah masuk di mungkin sebagian jutaan pemirsa Indonesia gitu, saya pikir agak masif juga masuk ke otak bawah sadar itu. Oh ini penting, ini macam-macam seperti itu. Itu saya rasa yang di sekarang. Nek tadi pengasuhan itu masih potensi besar ya, sekolah pengasuhan itu. Tapi kan perlu itu. Baik, untuk menyudahi bincang buku pada petang kali ini, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan dari Mbak Setia. Kira-kira turning point-nya untuk pendidikan pola asuh anak itu apa saja? Atau ingin disampaikan pada calon orang tua atau orang tua sekarang punya anak, kira-kira poin-poin yang harus dimiliki apa saja, Mbak? Itu. Yang harus dilakukan orang tua apa ya? Baru jadi teman-teman ya. Oh lah, ini sulit karena aku membaca ini juga dilematis antara optimis atau pesimis, antara menyenangkan dan menantang, tapi juga melelahkan ya, sangat melelahkan pasti. Karena aku kalau melihat ibuku atau bapakku itu, mereka bertahun-tahun bersama membesarkan 4 anak cewek semua. Aku anak kedua dan cukup sering ya dulu aku ngomong adik-adik, tapi tidak mengalami hal-hal yang terlalu mengerikan gitu. Tapi yang kusadari sebenarnya masalah bahasa. Kalau aku ingin menjadi orang tua, hal yang pertama yang ingin aku pelajari adalah bahasa, cara berbahasa, berbicara kepada anak. Karena bagiku ketika seorang tua bisa berbicara dengan beres dengan anak, semuanya bagiku akan berjalan dengan lancar. Tapi masalahnya bahasa itu yang paling sulit, karena biasanya orang tua berbicara kepada anak itu dalam posisi dia akan menjadi lebih tinggi, ngandani, nyeneni, ngakon, memerintah, menasihati, memarahi, menyuruh, atau hal-hal yang sifatnya mereka berjarak dan orang tua berhak menjadi yang lebih utama. Nah itu aku tidak ingin gitu. Aku biasanya seneng kalau ponakanku itu datang, itu biasanya dia suka ngobrol-ngobrol denganku. Jadi dia sangat terkejut dengan kata ngobrol. Ayo kita kesini ngobrol aja. Kan itu aneh. Aku yang lebih tua, dia kecil, terus aku ngajak dia, ayo ngobrol-ngobrol. Dia kalau manggil aku ya kamu kok gini-gini. Biasanya kan nggak boleh. Kamu kalau memanggil orang tua yang lebih tua, bapak, ibu, mbak, atau sapaan. Tapi kamu gimana? Menurutmu gimana? Jadi ketika seperti teman gitu loh. Nah aku biasanya akan menguji coba masalah bahasa itu, karena dia saat umur 4 tahun dia sangat mengejutkanku gitu loh. Dia mungkin sering ikut pengajian. Dan ketika yang dia bawa ketika pulang sebenarnya masalah bahasa. Jadi kalau dia biasanya niroke bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan biasanya kalau pembuka pengajian, dia ganti ayah-ayah, ibu-ibu. Itu kan beda banget ya. Kita bicara bapak-bapak, tapi dia ayah-ayah, ibu-ibu. Wah, kenapa dia memilih ayah? Itu membuatku sangat penasaran. Terus ketika dia ponakanku itu kalau memanggil bapakku itu bukan Mbah Kakung atau Mbah
mbah lanang, tapi mbah cowok. Jadi aku sangat kaget loh. Ini ngajari sampai kenapa dia memanggil mbahnya itu loh mbah cowok. Kok cowok ya pilihannya? Karena cowok itu kan konotasinya muda, agak nakal kan, agak nakal gaul gitu loh. Kalau yang kakung atau lanang, mbah lanang itu kan lebih jawani atau lebih sopan. Tapi dia memilih itu loh mbah cowok. Ini lucu banget ini. Jadi masalah itu ketika kita berkomunikasi dia bisa diajak ngobrol sembarangan, bagiku itu penghargaan yang besar yang akan dia bawa sampai nanti. Jadi dia mungkin kalau berkomunikasi dengan orang tua tidak akan sungkan. Jadi aku ingin sekali mempelajari masalah bahasa sebelum masalah moral atau masalah agama. Bahasa itu kayaknya awalan untuk menciptakan rangkaian yang baik, rangkaian yang baik, yang indah gitu. Aku agak khawatir ketika kemarin dia sekarang sudah di PAUD, mau naik kelas 1. Dulu kalau mau di PAUD itu aku sudah khawatir, wah ini nanti di PAUD pasti bahasanya dia akan berbeda. Dia tidak akan cerewet lagi. Dia mungkin masih cerewet, tapi mungkin kecerewetannya jadi berbeda. Karena ketika dia sudah masuk sekolah, ada pengaturan-pengaturan yang harus dia sadari. Masuk SD, apalagi SD yang labelnya agama, ini lebih mengkhawatirkan. Jadi aku ingin kalau datang itu dia, ya kita ngobrol-ngobrol saja lah. Jadi masalah bahasa. Bahasa ya Pak, yang paling penting dalam pola asuh anak. Kalau dari Mas Arif sendiri, apa kira-kira turning point-nya untuk pola asuh anak bekal itu? Kalau tadi Mas dia ngomong bahasa, sebenarnya ada hal lain begitu ya, ketika dalam mengasuh anak begitu, rasa ya. Jadi kadang-kadang begini, ketika anak merasakan kondisi nyaman, enak gitu, dia akan merasa dimanusiakan begitu ya. Jadi pas kondisi tidak enak, dia akan menganggap bahkan orang tua itu tidak pengen, aku tidak pengen duit bapak sih kayak nyari seperti itu. Kadang seperti itu. Nah, kapan kita memberikan banyak momen yang indah dengan momen yang mungkin menurut mereka tidak indah, itu harus kita pahami juga gitu loh. Kadang-kadang misalkan anak lagi nonton TV asik gitu, kan kita sebagai orang tua selama masalah lah ternyata, tapi kadang-kadang mereka itu perlu ditemani, aku dikonco nih pak, seperti itu. Nah, momen-momen seperti itu hanya kita dan anak yang tahu begitu loh. Seberapa banyak sih kita akan punya waktu, punya momen, punya rasa tadi dimanusiakan sebagai seorang anak begitu loh. Nah itu yang tahu ya kita sama si anak begitu. Kadang-kadang kita juga terlalu banyak sama anak, kadang-kadang anak juga tidak suka, misalnya seperti itu. Ada saat-saat mereka perlu sendiri, perlu main dan sebagainya itu. Nah itu yang kita tahu ya, orang tua sama anak begitu. Nah kalau tadi setia ngomong bahasa, nah pengalaman kita sebagai orang tua itu saya pikir sangat berharga sekali. Pengalaman kita dididik orang tua kita, diperlakukan orang tua kita dan sebagainya dulu itu sangat berharga. Dan kita juga bersyukur misalkan dulu mengalami edukasi yang seperti ini dan sebagainya. Itu cukup membekas. Nah, bagi yang tidak punya pengalaman seperti itu yang jadi agak susah gitu. Mungkin kan mereka bisa bercerita dengan teman, kadang kita punya teman dekat atau dan sebagainya, itu dari situ kita bisa belajar. Nah, kalau hal yang lain ya mungkin ya dari tadi ilmu pengasuhan tadi. Kita dapatnya dari mana? Ya kadang-kadang kan orang bisa melihat itu sekarang teknologinya sangat cepat sekali, lewat YouTube misalkan sudah cepat sekali dapat gitu ya. Tapi itu sedikit-sedikit ada hal yang mungkin kita tangkap yang penting dari situ gitu. Sebenarnya banyak sekali sumber-sumber pengetahuan yang bisa kita dapat begitu. Nah, cuman kalau kita tidak punya akses sama sekali ke sana, itu yang jadi agak susah gitu loh. Jadi sehingga kita tidak merasa tidak ya kepenggak gitu ya. Jadi istilahnya kalau Paulo Freire itu ada masalah, ketika dihadapkan masalah itu baru kita gelagapan gitu ya. Itu mungkin akan dialami ketika kita mengalami sendiri begitu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang mau kita
Misal orang masa ojo ya tetap nggak bisa, misalkan pas kita dihadapi blok terus adalah kita harus melakukan sesuatu dare gitu. Ya itu yang akan kita lakukan gitu. Nah sebelum itu ya bekalnya macam-macam tadi. Salah satunya mungkin tadi ilmu pengasuhan itu bisa didapat dari pengalaman orang tua kita sebanyak mungkin sama dari buku begitu. Nah ada banyak anak yang di kemudian hari berhasil itu kadang-kadang alamiah begitu. Saya nggak tahu. Misalkan ada Pancadhana, dia dididik di rumah macam-macam, tapi dia keluar dari rumah gitu. Dan orang tuanya juga tidak terlalu misalnya terus bentrok, tidak. Justru dari situ malah dia menemukan dirinya sendiri gitu loh. Nah kadang-kadang kan seperti itu kelihatan mudah gitu, tapi kan tidak semudah yang bisa kita bicarakan itu mudah gitu. Misalnya ya anakmu tiba-tiba melawan kita ya, terus dia keluar dari rumah di usia 3 tahun misalnya, ya kocur tuh kita. Bingung gelagapan loh. Tapi radar mungkin pada waktu itu usia remaja wis tulis nang kompas misalnya ya. Wis melayu tekan dinding dan sebagainya misalnya seperti itu. Kalau di usia sekarang anak kita seperti itu, ya kaget, bingung wong ya teratapan seperti itu. Nah, dia nggak tahu kadang-kadang seperti itu. Kalau kita membiarkan alamiah seperti itu, apa yo tegel kan? Mesti kanan kiri kita akan mengatakan, anakmu hilang meneng wae gitu. Wong tuane sing dihujat. Nenek bisa loh ya. Nenek kutak kan ada terbener nenek kota, jadi biasa wae. Tapi ini desa dimulai ke wong tuane gitu. Nah, saya rasa itu tadi rasa lah itu kita akan mengalami itu. Ya nggak bisa misalkan itu dialami terus tiba-tiba kita merencanakan, aku tak ngene sih, ora iso gitu. Walaupun mungkin di buku yang kita baca sudah seperti itu, aku merencanakan seperti misalkan seperti itu, enggak iso gitu. Jadi seperti itu. Nah, supaya sampai kerasa tadi, ya saya pikir ilmu pengasuhan itu banyak sekali kan sebenarnya yang bisa kita ambil. Tapi ya orang tuanya prinsipnya mau belajar lah. Ini orang mau belajar deh, selesai, ya wis lah gitu. Anakku tak kena gimana masalah gitu ya, seperti itu. Itu. Misalnya soal makan, sederhananya. Anak saya itu sukanya telur satu kan, dikindok terus tapi walaupun misalkan, apa lah sakarape anak aja, lalu dok terus ya cangkrangan dengan protein gitu. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita harus berhadapan dengan situasi yang seperti itu, dan kita harus tahu harus bagaimana itu. Ya tadi butuh macam-macam. Mau belajar tadi, ini nggak mau belajar, saya yakin kok. Ya wis. Jadi perpaduan antara bahasa dan olah rasa yang paling penting dalam pola pengasuhan anak itu. Baik, untuk menyudahi bincang buku kali ini, saya ingin membacakan sedikit kutipan dari Ki Hajar Dewantara ketika beliau membuat buku Taman Indria, juga dimuat di buku ini juga. Pada prinsipnya, pendidikan tak boleh keluar dari kodrat, naluri, dan kultur anak-anak kita. Sayangnya, banyak pendidikan pada anak-anak kita yang justru terkesan terlampau cepat, seperti tak menghiraukan lagi jiwa dan perasaan anak. Nah, itu. Kita cukupkan bincang buku kali ini. Kami dari penyelenggara, yakni Penerbit Perisai Pena dan toko buku Pustaka Pena, juga didukung oleh Keripik Cumi Crispy ya, dan juga studio kopi Dalem Eyang atau SKDE yang telah membuat banyak. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.